Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan tetap bisa bikin profit ya, walaupun IHSG-nya merah lagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung aja ya lihat IHSG-nya dulu ya sebelum kita lanjut ke saham-sahamnya. Nah, untuk IHSG hari ini dia terkoreksi lagi nih 0,18% ya. Nah, ini mudah-mudahan sih nggak lanjut lagi untuk di perdagangan besok. Mudah-mudahan besok bisa menghijau dulu ya di hari Kamis. Ya, paling nggak selama bertahan di atas 6.776-nya ya. Oke, hari ini juga nggak terlalu banyak saham-saham yang akan saya bahas. Mungkin beberapa kita update aja yang sudah masuk dalam watchlist dalam beberapa hari yang lalu, yang posisinya masih oke ya sampai dengan saat ini. Oke, yang pertama adalah ASI. Nah, ASI hari ini dia bagus ya, menguat 2,8%, bertahan di atas 6.150-nya. Tapi memang ada gap di sini dia dari harga closing sebelumnya di harga dari harga 6.075 dan open di hari ini adalah di 6.150. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya menuju targetnya yaitu di 6.325 dan 6.550 untuk ASI. Lanjut ke ASLC. ASLC hari ini sempat menyentuh harga tertingginya di hari ini ya, yaitu di harga 103. Tapi sayangnya closing lagi di harga 106, nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan untuk perdagangan besok. Untuk targetnya masih di 107 dulu ya untuk saat ini. Lanjut ke RMKE. RMKE juga ini hari ini menguat 6,7%. Untuk targetnya sendiri boleh teman-teman pakai target di 865 ya. Kalau misalkan dia kuat. Nah, ini kita lihat aja, tapi dia harus breakout dulu dari harga 800 ya. Ini masih ada top box atau resisten di harga 800. Mudah-mudahan bisa dilewatin besok kalau misalkan RMKE kembali menguat lagi. Nah, misalkan dia tembus 800-nya boleh targetnya di harga 865. Tapi kalau misalkan nggak yakin, boleh juga di bawahnya yaitu sekitar di 830-an. Selanjutnya ada WIM. Nah, untuk WIM juga hari ini menguat 3,4% ya. Ini top boxnya sempat disentuh yaitu di 925 tapi belum ditembus. Nah, dipantau aja di perdagangan besok kalau dia lanjut menguat lagi berhasil menembus 925-nya. Targetnya adalah di 985. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Kars. Kars hari ini sudah sempat menyentuh harga 86 ya, menguat 1,2%. Closing di harga 83, ini juga boleh dipantau-pantau kalau besok dia lanjut ya. Hari ini closing persis di harga bottom box sebelumnya ya. Kalau misalkan dia lanjut boleh targetnya di 93, 95 ataupun 99. Selanjutnya BABP. BABP setelah menyentuh support 79 sudah 3 hari ya. Hari ini kembali menguat 3,7% dan closing di harga 83. Ini masih boleh dipantau kalau besok menguat lagi. Untuk targetnya sendiri di harga 87 dulu. Mudah-mudahan juga sih bisa ke sekitar 89-an ya. Kita lihat kalau misalkan bisa tembus 89, potensi untuk ke 92 ini akan sangat besar. Untuk targetnya sendiri yang paling jauh untuk saat ini adalah sekitar di harga 96-an. Lanjut ke BBRI. Nah, BBRI akhirnya menguat lagi 1,02% ya, closing di atas target 4.900 dan juga sempat open di atas target 4.940. Ini juga dia gap. Nah, kita lihat aja apakah lanjut lagi di perdagangan besok. Mudah-mudahan sih bisa ke 5.000-an ya, kita doakan untuk BBRI. Lanjut ke Amar. Amar juga lanjut 1,8%. Nah, next target 340 ya kalau dia masih mau lanjut lagi. Mudah-mudahan sih harapannya bisa ke 362 untuk Amar. Selanjutnya ada Esta. Esta hari ini menguat 6% ya. Ini boleh diperhatikan untuk besok dan juga minggu depan ya, yang sisa 2 hari lagi. Nah, ini kalau misalkan masih ada pergerakan untuk ESA ini targetnya adalah di 99 ataupun di 101 ya untuk ESTA. Sorry, bukan ESTA. Bukan ESA ya, ESTA. Ini boleh dipantau. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Homi. Nah, untuk Homi hari ini kena targetnya ya di 320.
Nah, kalau misalkan lanjut, target berikutnya adalah di 404 untuk Homi. Kita lihat apakah dia masih mau lanjut lagi atau mau istirahat dulu. Selanjutnya INKP. INKP juga kemarin sudah kita bahas, hari ini kembali menguat 2% ya. Closing persis di top boxnya 7.625. Ini kalau misalkan lanjut ya, targetnya adalah di 7.925 dan 8.125. Selanjutnya adalah TKIM. Untuk TKIM hari ini juga ikut menguat ya 1,5%. Ini boleh dipantau kalau misalkan INKP-nya menguat, TKIM-nya juga biasanya suka jalan juga. Untuk targetnya sendiri boleh pakai di target 6.625. Tapi kalau misalkan tembus dan kuat, mudah-mudahan bisa ke 6.725. Lanjut ke PSAB. PSAB padahal hari ini sudah sempat menembus harga 110-nya ya, tapi hari ini ditutup terkoreksi 2,7%. Tapi koreksi masih oke selama dia masih bertahan di atas harga 104-nya ya. Nah, kalau misalkan dia turun di bawah 104 nih mesti hati-hati, tapi kalau misalkan dia besok menghijau lagi di perdagangan besok, boleh kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi, targetnya di 121 dulu untuk saat ini. Lanjut ke Antam. Antam sudah boleh dipantau lagi ya untuk perdagangan besok kalau dia menghijau lagi. Kalau dia berhasil breakout dari 2150, targetnya adalah di 2240 untuk Antam. Lanjut ke WH. WH hari ini juga menguat 11,8%, berhasil breakout 121, targetnya di 127 juga kena. Nah, ini yang belum kena adalah di target 133 dan 137-nya. Nah, ini kalau misalkan tembus 137, targetnya lumayan akan jauh ya, yaitu di 159. Lanjut ke ASA. ASA hari ini juga kembali menguat ya, target 885-nya sudah kena. Apakah akan lanjut lagi di perdagangan besok? Ya, kalau misalkan lanjut, next target adalah 960, tapi kalau misalkan koreksi, kita lihat apakah koreksinya menuju 820 atau enggak. Tapi kalau untuk saat ini selama dia masih bertahan di atas 835 ini masih oke ya. Untuk teman-teman yang masih mau hold. Selanjutnya adalah Meta. Meta ini masih ada pergerakan, tapi hari ini masih terkoreksi lagi 0,5% ya. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja. Kalau dia berhasil breakout 122-nya, targetnya adalah di 128 ya untuk Meta. Lanjut ke Tugu. Nah, Tugu juga koreksi hari ini turun lagi di bawah 2120-nya, tapi nggak apa-apa. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk perdagangan besok kalau dia kembali menghijau lagi. Kalau dia menghijau dan bisa breakout dari 2190 dan 2230, targetnya adalah di 2390. Selanjutnya Pada. Nah, Pada hari ini sudah sempat arah ya atau sempat menyentuh harga 164-nya, tapi akhirnya closing di 159. Ini kalau lanjut next target adalah di 185 untuk Pada. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MKTR. Nah, MKTR hari ini menguat ya 7,4%. Ini boleh diperhatikan dan dipantau ya pergerakannya untuk MKTR. Untuk top boxnya saat ini ada di harga 242 dan bottom box ada di 212. Target boleh pakai di 262. Kalau misalkan kuat dan cukup ramai, mudah-mudahan sih bisa ke 302 ya untuk MKTR. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi untuk saham ini. Selanjutnya ada SDPC. SDPC masih bergerak terbatas ya, belum bergerak harganya seperti harga kemarin, masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia bergerak di atas harga 232 ya, atau paling nggak di atas 234, ini boleh hold dulu. Targetnya boleh di 250 ataupun di 268. Lanjut ke TCPI. Nah, TCPI sudah mantul lagi. Mudah-mudahan ini bisa kembali ke atas lagi ya. Untuk saat ini targetnya untuk TCPI boleh di sekitar harga 8.000
75 dulu ya untuk TCPI ini masih boleh dipantau pergerakannya kalau dia kembali ke atas lagi selama dia masih berada atau closing di atas harga 6.875-nya. Lanjut ke TPMA. TPMA juga masih gas lagi ya, masih dan hari ini berhasil breakout 448-nya. Kalau lanjut targetnya masih sama ya di 466 dan juga 486 untuk TPMA. Selanjutnya ada BBCA. BBCA juga menguat 0,8% ya, closing persis di resisten 8.900. Kalau lanjut next targetnya masih sama di 8.950 dan juga 9.000. Nah, misalkan sudah tembus 9.000, next targetnya adalah di 9.300. Lanjut ke BBTN. BBTN hari ini juga menguat 1,6%, sempat breakout 1260-nya atau menyentuh harga 1265, tapi sayangnya nggak bertahan, akhirnya closing di 1255. Nah, ini kalau lanjut juga boleh dipantau ya pergerakannya, kalau dia sudah mulai bergerak lagi di atas 1260, targetnya boleh di 1300 ataupun di 1315. Dan saham yang terakhir yang masih masuk dalam watchlist kita adalah BTPS. Nah, untuk BTPS masih belum berhasil breakout 2230-nya ya atau top box-nya. Ini masih boleh dipantau ya. Untuk target masih sama di 2390 dulu. Oke, mungkin itu dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua, jadi stay tune terus jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.